Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Oke? Mungkin sebagian dari kalian sudah sering mendengar apa itu simple past tense. Nah, kali ini saya akan bahas simple past tense mulai dari definitions, purpose, formula, dan juga contoh-contoh soalnya. Oke, gimana? Kalian sudah siap? Are you ready, guys? Let's go! The definitions. The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. What is mean? Apa maknanya? Bahwa simple past tense itu sering juga disebut dengan bentuk kata kerja masa lalu yang digunakan untuk menyatakan semua kegiatan yang sudah berakhir sebelum waktu sekarang. Secara singkatnya bahwa simple past tense menyatakan semua kegiatan yang berawal dan berakhir di masa lalu. Oke. Sekarang kita lanjut ke tujuan penggunaan bentuk simple past tense. Di sini disebutkan bahwa the simple past tense is used for action that start and finish at the specific time in the past. Jadi maknanya bahwa simple past tense itu digunakan untuk menyatakan semua kegiatan yang berawal dan berakhir di waktu yang spesifik, yaitu masa lalu sudah berakhir. Nah, di bawah ini ada keterangan yang perlu kalian note adalah bahwa dalam bentuk simple past tense, sometimes the sentence without specific a time, tanpa keterangan waktu yang lebih spesifik. Contohnya keterangan waktu hari, tanggal, menit, ataupun jam. Ya, coba kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. I saw a movie last week. Saya nonton film itu minggu lalu. Coba lihat yang digaris bawahi, bentuk keterangan waktunya adalah last week. Nah, tanpa diterangkan menit, jam, dan juga specific time yang pasti, termasuk hari, di sini sudah bisa kita pastikan bahwa saya sudah tidak menonton itu lagi hari ini. Sudah berlalu, yaitu di minggu lalu. You get it? Now we come to the second purpose. Sekarang kita masuk ke tujuan yang kedua. Kita baca. The simple past is used to describe several actions that were completed in the past. Maknanya apa sih? Maknanya bahwa simple past ini digunakan untuk menggambarkan semua kegiatan yang sudah selesai, were completed in the past, di masa lalu. Contohnya seperti ini. I finished work, walk to the beach, and met my friends. Sekarang kalian lihat semua kata-kata yang saya garis bawahin itu. Nah, semua kata yang saya garis bawahin itu termasuk kata kerja yang sudah selesai, sudah berakhir. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan saya di masa sekarang. Mau saya bekerja, berjalan, ataupun bertemu teman, sudah selesai. Lanjut ke tujuan yang ketiga. The simple past is used to describe a process that start and finish in the past. Kita baca penjelasannya di bawah. In this case, the process of the actions is long and is used by specifying time period such as the whole year or all day. Oke guys, apa maknanya? Kita lihat yuk. Bahwa dalam penggunaan simple past itu juga digunakan untuk menggambarkan sebuah proses yang berawal dan berakhir di masa lalu. Dalam kasus ini menyatakan bahwa proses itu membutuhkan waktu yang cukup panjang
Ya, sehingga kita membutuhkan yang namanya specific time. Ya, waktu khusus ya, specific time seperti sepanjang tahun atau sepanjang hari, itu contohnya. Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat. Seperti ini. I lived in German for 5 years. Nah, kalian lihat kata yang saya garis bawahi. Yang pertama, lived-nya itu adalah bentuk kata kerja kedua bahwa saya sudah tinggal di Jerman untuk waktu selama 5 tahun. Nah, for 5 years itu merupakan specific time period yang sangat panjang. Sehingga dalam bentuk simple past juga dimungkinkan menggunakan kalimat seperti ini. Oke? Oke, kita akan lanjutkan ke purpose yang terakhir, yaitu the simple past can also be used in sentence that describe past habits. Nah, ingat, past habits. Berarti semua kebiasaan-kebiasaan itu adanya di masa lalu dong. Coba kita lihat keterangannya. Di sini disebutkan bahwa past habits itu bisa menggunakan expressions like always, often, usually, and never. Nah, sama dengan habitnya di present. Tapi bedanya apa antara habit di present dan habit di past? Kita lihat dalam kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. I often played football when I was a young man. Ya, penggunaan habits-nya itu ada often di situ. Saya selalu bermain bola ketika saya masih muda. Nah, sehingga yang perlu kalian ingat bahwa dalam penggunaan habits, kalian juga harus menempatkan yang namanya adverb, keterangan, supaya dia tidak tertukar dengan simple present. Nah, di sini keterangannya adalah I was a young man. Ketika saya masih muda. Berarti habit itu apakah masih terjadi saat ini? No, habits itu udah selesai ketika saya masih muda. Tidak saat ini. Oke guys, to make it more clear, sekarang saya berikan kalian bentuk diagram waktu. Nah, saat saya masih sekolah dulu, saya akan selalu mengingat diagram waktu ini untuk membedakan setiap tenses yang saya pelajari. Kita lihat yuk, simple past. Ada diagram waktu di situ disebutkan bahwa ada tanda silang ya, menyatakan semua kegiatan, all action, started and vanished in the past. Berawal dan berakhirnya juga di masa lalu. Tidak ada hubungannya dengan sekarang ataupun masa yang akan datang. Sehingga keterangannya seperti ini. The simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. Sudah selesai. Apa yang ingin kalian sampaikan semuanya di masa lalu, kegiatannya. Okay guys? Okay, now we come for the structure or formula. Atau yang sering kita sebut juga dengan rumus. Jadi guys, ketika kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk past tense ataupun semua tenses, kalian harus mengetahui dulu rumusnya seperti apa. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam kalimat simple tenses itu ada 2 rumus ya, yaitu rumus verbal dan juga rumus nominal. Nah, kita lihat rumus verbal seperti apa. Yang pertama, rumus verbal dalam simple past yaitu kalian akan menempatkan subjek yang kemudian ditambahkan dengan kata kerja kedua. Kemudian diakhiri dengan objek ataupun adverb. Ingat, dalam bentuk positif, simple past, kalian akan menggunakan kata kerja kedua, verb to. Nah, sekarang saya akan buat dalam bentuk kalimat negatif. Kalian tetap butuh subjek, kemudian kalian butuh bare infinitive. Karena dalam kalimat ini tidak punya to be, sehingga yang dibutuhkan adalah did. Kata bantunya adalah did. Kemudian ditambahkan dengan not. Tentu saja karena kalimatnya berbentuk negatif. Setelah itu ditambahkan dengan kata kerja pertama, bukan lagi kata kerja kedua. Sehingga pasangan did adalah kata kerja pertama. Dan diakhiri dengan objek ataupun adverb. Nah, bagaimana dengan kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Tentunya bare infinitive ini akan kita letakkan di awal kalimat. Did
Kemudian kita tambahkan dengan subjek dan setelah itu penambahan kata kerja pertama. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa did berpasangan dengan kata kerja pertama. Setelah itu diakhiri dengan objek ataupun adverb. Oke, you get it guys? Untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Oh ya, once more. Untuk kalimat interrogatif, jangan lupa meletakkan question mark di akhir kalimat. Oke. Oke guys, tadi saya menyebutkan bahwa bentuk verbal adalah bentuk kalimat di mana kita akan menggunakan kata kerja. Untuk simple past kita menggunakan kata kerja kedua. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa verb atau kata kerja itu punya bagian-bagiannya, yaitu yang berbentuk regular dan berbentuk irregular. Maknanya apa regular? Regular verb itu maknanya adalah kata kerja beraturan. Sedangkan irregular verb maknanya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, secara singkat di diagram ini saya buatkan bahwa regular verb itu kalian cukup menambahkan ed ya pada akhir kata dari verb tersebut. Contoh seperti played, ya, play plus ed, ya, dan yang lainnya. Sedangkan untuk irregular verb, it is not using ed in the end of word. Jadi tidak boleh menggunakan ed pada akhir kata, karena memang kata-katanya memang sudah ditentukan tidak beraturan. Contohnya eat, ate, dan eaten, ya. Bedakan antara kalimat yang kata regular dan kata yang irregular. Nah, kalian bisa melihatnya di kamus ataupun kalian bisa searching di internet kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beratur. Next, continue to the formula in nominal. Sekarang kita akan lanjut ke rumus yang berbentuk nominal. Untuk kalimat positifnya, rumusnya seperti ini. Kalian akan meletakkan subjek, kemudian ditambahkan dengan to be, kemudian ditambahkan dengan adjective, or adverb, or noun. Pilih salah satu di antaranya ya. Ingat, artinya bentuk rumus nominal kalian meletakkan to be, bukan kata kerja. Nah, sekarang kita lihat untuk bentuk negatifnya seperti apa. Kalian meletakkan subjek, kemudian ditambah dengan to be, dan setelah itu ditambahkan dengan not, dan diakhiri dengan adjective, or adverb, or noun. Ya, setelah to be ditambahkan dengan not. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. To be-nya akan kita letakkan di awal kalimat. Setelah itu ditambahkan dengan subjek, dan kemudian diakhiri dengan adjective, adverb, ataupun noun, ya. Tapi ingat satu lagi, dalam bentuk interrogatif jangan lupa meletakkan question mark. Nah, ada satu note yang ingin saya bagikan kepada kalian. Apakah kalian tahu to be dari simple past itu apa? Iya, to be dari simple past adalah was or were. Was digunakan untuk subjek yang tunggal, sedangkan were digunakan untuk subjek yang jamak. Jadi kalau di situ ada kata-kata to be, artinya kalian akan meletakkan bisa was atau were tergantung dari subjeknya. Now let's practice guys. I have several sentences for you and then I challenge you to change the sentence maybe into positive, negative, or interrogative. Okay, let's start. Number 1, I bought a new book yesterday. And the second sentence, did John study for the exam last week? Okay, now for number 1, you can decide it, negative and interrogative sentence. Sekarang kalian rubah menjadi kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif. Okay, come on, I give you time. Ya, untuk bentuk kalimat negatifnya menjadi I did not buy a new book yesterday. Ingat, ini bentuknya adalah bentuk yang verbal karena punya kata kerja kedua yaitu book. Sehingga bentuk negatifnya kita tambahkan did not plus verb 1. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, did-nya akan kita letakkan di depan sehingga menjadi did you buy a new book yesterday? Okay, you get it? For number 2,
Positive and negative sentence. Nomor 2, kalian harus merubahnya menjadi kalimat positif ataupun kalimat negatif. Oke, this one. Ya, kalimat ini masih berbentuk kalimat verbal. Ingat, diawali dengan did dalam kalimat tanya. Sehingga untuk bentuk positifnya, kalian harus menemukan kata kerja kedua. Ya, sehingga kalimat itu akan menjadi John studied for the exam last week. Bentuk kata kerja kedua dari study. Oke? Nah, bentuk negatifnya menjadi John did not study for the exam last week. Oke? You get it? Next sentence. Number 3. She was in France in June. Number 4. They weren't hungry this morning. Oke guys, you get it? Sekarang kita lihat yuk, challenge-nya apa buat kalian. Oke, kalimat yang ketiga, challenge-nya adalah you must create negative and also interrogative sentence. Coba kalian buat kalimat negatif dan juga kalimat interrogatifnya. Akan menjadi seperti apa? Yes, kalimat itu akan menjadi she was not in France in June. Ingat, kalau dilihat dari kalimatnya, ini bentuknya adalah nominal. Karena dia punya to be. To be-nya adalah was. Sehingga bentuk negatifnya cukup subject plus was plus not. Ya, she was not. Oke? Nah, kalau kalimat interrogatifnya menjadi to be-nya kita taruh di depan. Sehingga was she in France in June? You get it? Sekarang yang keempat. Bentuk interrogatif dan juga bentuk positif. They weren't hungry this morning. Bentuk interrogatifnya adalah were they hungry this morning? Apakah mereka lapar pagi ini? Were. Kenapa kita pakai to be were? Karena subjek adalah they, ya, jamak. Oke, kemudian bentuk negatifnya sudah, bentuk interrogatifnya sudah. Sekarang bentuk positifnya adalah they were hungry this morning. Ya, subject plus to be plus adjective and then keterangan waktunya adalah this morning. You get it, class? Well guys, itu tadi penjelasan dari saya mengenai bentuk simple past tense. Mengenai bentuk keterangan masa lalu. Mulai dari definisi, kemudian purpose, kemudian formula, dan juga bentuk latihan soal. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari materi ini dengan baik ya setelah kalian menonton video dari saya. Karena itu, supaya kalian tidak ketinggalan semua materi-materi terbaru dari saya, jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.